Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sulfia, saya dari kelas 3 IPS 1. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang interaksi desa dan kota. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang pola dan faktor interaksi desa dan kota. Jadi, interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antar wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut, dan interaksi ini dapat menghasilkan positif dan negatif. Ada 3 penyebab interaksi wilayah. Pertama, regional complementary. Wilayah saling melengkapi, artinya desa dan kota itu mempunyai banyak wilayah. Jadi tiap wilayah tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, maupun sumber daya, barang, atau jasa. Yang kedua, intervening opportunity, atau biasa disebut kesempatan intervensi. Nah, faktor ini bisa dari dua arah, artinya bisa mendorong interaksi dan juga bisa menghambat. Untuk contohnya, wilayah A dan B saling membutuhkan untuk mencakup kebutuhannya, lalu bertemu dengan wilayah C yang bisa memenuhi kebutuhan kedua wilayah, mau A ataupun B. Yang ketiga, spatial transfer ability, atau kemudahan perpindahan ruang. Jadi, kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi. Contohnya, jarak wilayah A dan C lebih dekat dibanding dengan wilayah B dan A. Akhirnya, wilayah A lebih memilih wilayah C, walaupun kedua wilayah tersebut bisa memenuhi kebutuhan wilayah A, karena wilayah A memilih wilayah yang memberikan banyak kemudahan. Yang ketiga, spatial transfer ability, kemudahan perpindahan ruang. Jadi kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi. Contoh, jarak A ke wilayah C lebih dekat dibanding wilayah B ke wilayah A. Jadi wilayah A memilih wilayah yang lebih dekat. Contohnya wilayah C, karena dia mempunyai kemudahan untuk cepat ke wilayah A. Tadi saya sudah membahas tentang pola dan faktor interaksi desa dan kota. Sekarang saya akan membahas tentang teori interaksi kota. Jadi, menurut saya, interaksi kota adalah teori yang menganalisis kekuatan interaksi antar wilayah tengah, memperhatikan jumlah penduduk dan jarak mutlak wilayah tersebut. Teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan suatu garis-garis batas wilayah, pengaruh interaksi kota satu dengan kota lainnya. Teori ini juga bisa digunakan untuk menempatkan lokasi industri dan pusat-pusat layanan. Teori ini juga digunakan untuk mengukur kekuatan intensitas interaksi antar wilayah dengan melihat kondisi sarana dan prasarana transportasi yang dapat memberikan kemudahan interaksi antar wilayah. Jadi, sekian yang saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Walillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.